Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, maupun malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mulyawarman dengan NIM 13022231127 dari kelas SE 4602 atau SE 46 GAP di mata kuliah Wawasan Global TIK. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi terkait gimana sih perbandingan antara kita menggunakan traditional project management dengan Scrum Framework dalam menjalankan sebuah project. Nah, begitu. Nah, di video kali ini lebih kurang ada 8 pembahasan yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan traditional project management itu bagaimana. Kemudian kita lihat tantangan ketika kita menggunakan traditional project management. Nah, yang ketiga, kita lihat apa sih kelemahannya gitu ya. Nah, yang keempat nanti kita lihat project challenge itu apa aja. Nah, nanti yang kelima baru kita masuk ke pengenalan dari Scrum Framework itu apa. Nah, setelah itu apa manfaatnya? Kemudian nanti akan kita lihat juga ada 11 elemen dari Scrum gitu ya. Nah, nanti yang terakhir kita rangkum gitu ya. Kira-kira apa perbandingan antara kita menggunakan tradisional dengan Scrum seperti itu. Nah, tradisional project management atau biasanya istilahnya juga disebut dengan Big Bang atau yang lebih familiar di SDLC itu namanya adalah waterfall model gitu ya, di mana ini adalah sebuah metode linear yang memecah proyek itu menjadi beberapa tahapan gitu ya. Nah, umumnya itu ada analisis, ada desain, ada pengembangan, pengujian, hingga tahapan rilis. Nah, maksudnya linear adalah misalkan ketika kita analisis, kita nggak bisa lanjut ke tahapan desain selama analisis itu belum selesai 100%. Jadi kita benar-benar harus selesai dulu nih analisis 100%, baru kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mendesain. Nah, setelah desain baru kita bisa masuk ke pengembangan gitu ya. Nah, makanya istilahnya itu waterfall gitu ya. Dia itu mengalir dari atas ke bawah, tidak bisa dari bawah loncat lagi ke atas. Nah, seperti itu. Jadi dia linear dari satu tahapan ke tahapan lain harus selesai dulu gitu. Nah, kemudian di traditional project management itu, semua requirement, semua dokumen itu benar-benar harus fix. Harus selesai 100% di awal, yaitu di analisis. Sehingga di tahapan analisis saja kita sudah memakan waktu lama untuk menyiapkan requirement atau segala dokumen di tahapan analisis saja. Nah, itu sedikit pengenalan terkait traditional project management. Nah, sekarang kita lihat tantangan ketika kita menggunakan traditional project management ini. Nah, sebenarnya dalam pendekatan tradisional itu, si project manager itu ketika ingin memulai project ini, dia yang pertama akan memperkirakan dulu gitu ya, kebutuhan pasar untuk 1 tahun ke depan. Nah, setelah memperkirakan kira-kira apa nih kebutuhan pasar untuk 1 tahun ke depan, barulah kita menyelesaikan untuk semua requirement projectnya di awal project itu. Nah, setelah semua requirement dokumennya selesai, eh, baru melakukan sign off ya atau persetujuan terhadap semua requirement atau scope dari project kita gitu. Nah, jadi pada dasarnya seluruh tim project itu dia itu berfokus gitu ya pada proses yang terurut yang melibatkan tahapan ini tadi ya, ada analisis, desain, development, testing hingga release gitu. Nah, setiap tahapan ini tuh dilakukan secara berurutan gitu ya hingga proyeknya selesai. Nah, misalnya nih, contoh kasusnya gitu ya, anggaplah sekarang itu masih di tahun 2019 gitu ya. Nah, kita dapat proyek nih, pengembangan aplikasi untuk paket liburan ke Cina. Nah, pada awalnya si project manager itu akan memperkirakan nih bahwa orang-orang ini pasti akan ada yang ingin bepergian ke Cina dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi semua requirement-nya, semua dokumennya itu akan dibuat dan disetujui di awal project ditandatangani juga gitu. Nah, segala dokumen itu harus detail ya, entah itu dokumen product requirement dokumen atau PRD, functional specification dokumen atau FSD, dan technical specification dokumen atau TSD itu harus selesai 100% di awal project gitu ya. Ini menjadi fokus utama lah di awal projectnya gitu. Nah, namun tiba-tiba nih ketika di tengah jalan gitu ya, kebutuhan pasarnya berubah atau misalkan terjadinya pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, sehingga minat atau kebutuhan seseorang untuk pergi ke Cina itu pasti turun drastis gitu ya. Bahkan mungkin
nggak ada yang mau ke Cina waktu itu ya, mungkin regulasi pemerintah dan lain sebagainya. Nah, terus apa yang terjadi gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, meskipun demikian, tim project itu nanti akan tetap bekerja gitu ya sesuai dengan perjanjian awal gitu ya. Sesuai dengan requirement dan perjanjian awal yang telah disetujui di awal tanpa adanya melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap kondisi tertentu gitu ya. Contohnya kondisi COVID tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saat project itu selesai, hasilnya yang nggak sesuai dong dengan kebutuhan pasar saat ini gitu ya. Sehingga yang pemilik project atau sponsor dari project kita itu akan kecewa dengan hasilnya gitu ya. Dia kecewa. Nah, inilah ya yang menggambarkan salah satu kelemahan nih di pendekatan manajemen proyek tradisional ya, yaitu kurangnya fleksibilitas gitu ya dan tidak adanya apa ya pemeriksaan secara atau penyesuaian lah secara berkala di sepanjang proyek ketika tiba-tiba kondisi eksternal itu berubah. Nah, yang membuat proyek kita menjadi gagal untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, seperti itu. Itu adalah tantangan dari traditional project management. Nah, terus apa kelemahannya dari traditional project management ini? Yang pertama itu ada command and control, gitu ya. Jadi, project management atau CPM itu dia memiliki peran yang lebih dominan, gitu ya. Mereka meminta tim itu untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati, gitu ya. Nah, jadi CPM inilah yang berperan sebagai pengendali penuh atas prosesnya, gitu. Sehingga apa? Ruang gitu ya, ruang kreativitas dan inisiatif dari tim itu menjadi terbatas. Nah, gitu. Entah itu seperti adanya perubahan pasar atau teknologi yang terbaru gitu ya. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian awal seperti itu. Kemudian banyaknya koordinasi gitu ya. Karena setiap tahapan proyek itu dia harus selesai sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, hal ini tuh pasti memerlukan banyak koordinasi antar tim gitu ya. Nah, koordinasi ini sewaktu-waktu bisa menjadi sangat rumit gitu ya, membutuhkan banyak meeting, dokumentasi yang lengkap gitu ya. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua pihak itu terinformasi dengan baik gitu. Nah, yang ketiga, customer itu nanti kecewa gitu ya, atau karena timnya itu tidak transparan. Jadi transparansi gitu ya terhadap customer itu sangat terbatas. Karena apa? Karena si customer itu hanya bisa melihat hasil akhirnya saja setelah si projectnya itu selesai gitu. Atau pada saat rilis di akhir project, customer itu bisa kecewa. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu tidak sesuai lagi dengan proses bisnis mereka gitu ya, dengan kebutuhan bisnis mereka gitu. Nah, yang keempat, tim tidak fokus pada hal yang penting gitu ya. Nah, jadi fokus tim itu seringkali dia akan terpecah karena mereka itu harus mengikuti perjanjian awal gitu ya, requirement yang sudah diatur di awal, yang memungkinkan apa itu tadi ya tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini gitu ya. Nah, pendekatan ini cenderung kaku gitu ya atau kurang fleksibel dalam menghadapi segala perubahan sehingga tim itu bisa gitu ya menghabiskan waktu mengerjakan fitur-fitur yang sebenarnya tidak lagi penting atau tidak sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis kita begitu. Nah, itu kelemahan dari traditional project management. Nah, selanjutnya kita lihat project challenge gitu ya. Yang pertama, keterlibatan pelanggan. Nah, jadi customer itu sebenarnya dia ingin gitu ya lebih terlibat selama proses pengembangan, bukan hanya di awal atau di akhir saja gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa keterlibatan yang cukup ini, produk dia tidak bisa sesuai dengan apa yang namanya kebutuhan mereka. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, model yang lebih iteratif dan juga kolaboratif ya seperti Scrum atau Agile itu cenderung lebih disukai karena memungkinkan customer itu dia berpartisipasi secara aktif selama siklus project-nya gitu. Nah, kemudian ada senior manajemen, leadership support gitu. Nah, jadi dukungan dari manajemen senior itu dia sangat penting gitu ya untuk menyediakan sumber daya, arahan yang jelas dan mengatasi hambatan-hambatan dari project kita gitu. Nah, kemudian ada goals ya atau objektif. Jadi tujuan proyek kita itu harus jelas dulu sejak awal gitu ya. Kalau enggak, tim kita bisa kehilangan arah gitu ya atau panduan dalam mengerjakan hal-hal yang tidak relevan gitu. Nah, jadi komunikasi yang baik itu memastikan semua pihak kita memahami dan menyetujui tujuan proyek itu sangat penting. Nah, itu adalah challenge dari project. Nah, sehingga sekarang kita masuk ke pengenalan Scrum Framework. Nah,
Jadi Scrum itu adalah framework yang menggunakan proses iteratif gitu ya dengan siklus yang pendek atau biasanya disebut dengan sprint. Untuk apa? Untuk memastikan fleksibilitas dan adaptasi. Nah, ada iteratif dan juga incremental. Apa bedanya gitu ya? Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini, incremental. Incremental itu setiap fitur itu harus selesai satu. Misalkan kita mengerjakan fitur A, itu harus selesai dulu 100% nih fitur A itu. Nah, nanti ketika kita menambahkan dengan fitur B, baru 100% fitur B itu harus jadi. Hingga nanti di hasil akhirnya aplikasinya beres gitu. Nah, berbeda dengan iteratif. Kalau iteratif awalnya kita bikin dulu semua fiturnya gitu ya, walaupun belum sempurna. Nah, nanti di iteratif berikutnya kita sempurnakan lagi hingga menjadi produk yang jadi gitu. Nah, itu perbedaan antara increment dan iteratif. Kemudian di Scrum ini juga ada 3 peran utama gitu ya. Ada product owner, ada Scrum Master, dan juga si timnya atau developernya yang bekerja untuk menghasilkan apa? Incremental itu. Yang bisa digunakan untuk setiap sprintnya nanti gitu. Nah, Scrum itu juga memungkinkan adanya feedback rutin gitu ya dari customer dan beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Nah, itu adalah Scrum framework. Manfaatnya apa saja? Yang pertama itu ada fleksibilitas dan adaptasi karena dia itu sifatnya iteratif sehingga kita bisa koordinasi terus dengan customer sehingga benar-benar kita beradaptasi dengan perubahan bisnis mereka. Kemudian transparansi dan kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian efektivitas kerja tim, kemudian peningkatan dari kualitas produk kita karena kita adaptasi gitu ya, kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan oleh customer sehingga kualitas kita pasti menjadi lebih sehingga produk kita pasti menjadi lebih berkualitas gitu. Kemudian juga pengurangan risiko hingga kepuasan pelanggan. Nah, gitu karena produk yang kita hasilkan itu berkualitas, hasilnya pelanggan kita menjadi puas seperti itu. Kemudian ada 11 elemen nih dari Scrum yang ada three accountability ya. Yang pertama itu product owner. Nah, ini yang bertanggung jawab gitu ya untuk memaksimalkan produknya dan mengelola eh, apa produk backlognya gitu ya dan memastikan prioritas itu sesuai dengan kebutuhan bisnis dari customer. Ada Scrum Master. Nah, ini yang memfasilitasi proses Scrum-nya gitu ya, membantu tim itu berjalan efektif dengan menghilangkan hambatan gitu ya dan memastikan Scrum itu diterapkan dengan benar lah gitu. Kemudian ada developernya, ya ini anggota tim yang bertanggung jawab atas pengembangan produknya gitu ya dan menyelesaikan tugas-tugas dalam sprint backlog-nya. Kemudian ada 5 event ya, ada 5 event di dalam Scrum ini. Yang pertama ada di sprint atau container. Jadi ini adalah periode kerja tetap gitu ya. Biasanya 2 sampai 4 minggu satu sprint gitu. Nah, di mana tim itu nanti akan menyelesaikan item yang ada di sprint backlog dan nanti akan menghasilkan yang namanya increment. Nah, kemudian ada sprint planning. Nah, sprint planning ini adalah meeting awal gitu ya dari setiap setiap sprint gitu ya, di mana tim itu nanti akan menetapkan tujuan sprint ini gitu ya dan memilih item dari backlog mana gitu ya yang akan dikerjakan. Nah, itu sprint planningnya. Kemudian daily scrum, ini biasanya meeting harian ya, lebih kurang 15 menit biasanya gitu ya untuk mensinkronkan pekerjaan tim gitu ya, memastikan bahwa semua tim kita itu berada di jalur yang sama gitu. Kemudian ada sprint review. Nah, jadi nanti di akhir sprint, itu tim akan mempresentasikan hasil increment-nya kepada stakeholder gitu ya untuk mendapatkan feedback dan perbaikan-perbaikan. Kemudian ada sprint retrospektif. Jadi setelah sprint itu, tim nanti akan merefleksikan proses kerja mereka gitu ya dan mengidentifikasi perbaikan untuk sprint berikutnya. Kemudian ada three artifact. Yang pertama itu ada produk backlog. Nah, ini daftar dari semua tugas ya, prioritas semua fitur, entah itu perbaikan dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan untuk produk. Nah, itu dikelola sama itu tadi ya, product owner. Kemudian ada sprint backlog. Nah, ini daftar tugas yang dipilih dari si produk backlog dan nanti akan diselesaikan selama sprint itu berlangsung. Kemudian increment gitu ya. Ini hasil kerja atau
produk yang dapat digunakan dan siap untuk direview pada akhir sprint nanti. Nah, lebih kurang itu adalah 11 elemen dari Scrum. Oke, terakhir, jadi apa perbandingan antara tradisional dengan Scrum? Nah, kalau tradisional, dia itu tadi ya, dia itu linear dan juga terstruktur. Jadi proses kerjanya itu bersifat linear, dimulai dari analisis hingga rilis gitu. Setiap tahapnya itu harus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya tanpa adanya perubahan gitu ya, tanpa adanya perubahan. Jadi nggak boleh ada perubahan di tengah jalan. Kemudian, jadi yang kedua itu tadi ya tanpa perubahan, sehingga tim itu fokus pada pengembangan tanpa adanya fleksibilitas dan juga untuk melakukan perubahan di tengah jalan itu nggak boleh, nggak ada gitu. Kemudian dokumentasi lengkap di awal, jadi si tradisional itu dia berusaha mengumpulkan semua informasi sebanyak mungkin di awal proyek untuk apa? Untuk membuat dokumentasi sedetail dan sesempurna mungkin gitu. Kemudian si tradisional ini juga pemeriksaannya itu hanya di akhir gitu. Jadi produk itu hanya diperiksa dan dievaluasi di akhir project. Nah, yang berarti customer itu hanya melihat hasilnya gitu ya setelah semuanya selesai. Kalau nggak sesuai nanti ya nggak sesuai harapan ya dia akan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, kalau dibandingkan dengan Scrum Framework, dia itu bersifat iteratif dan adaptif, di mana project itu nanti kan akan dipecah-pecah ya menjadi sprint. Nah, setiap sprint itu nanti akan menghasilkan fitur atau increment yang dapat diperiksa dan juga diadaptasi sesuai feedback dari si customer-nya. Nah, kemudian di Scrum ini juga requirement itu nggak harus sempurna di awal, gitu ya. Jadi nggak harus lengkap gitu ya, nggak harus sempurna saat proyek dimulai. Karena apa? Karena perubahan itu bisa saja terjadi di setiap saat gitu ya, berdasarkan kebutuhan pasar atau feedback dari si customer-nya. Kemudian adaptasi dan pemeriksaannya secara berkala kalau si Scrum ini. Jadi setelah setiap iterasi, tim nanti akan melakukan pemeriksaan, mendapatkan feedback dan beradaptasi ya sebelum memulai iterasi berikutnya. Nah, ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk itu selalu mengikuti perubahan kebutuhan dari customer. Kemudian yang terakhir dari Scrum itu dia itu transparansi dan feedback karena ada feedback dari customer secara rutin di setiap iterasi sehingga lebih transparan gitu ya, memberikan feedbacknya berkala yang membuat mereka itu merasa lebih puas gitu ya dengan hasil akhir karena mereka terlibat aktif selama proses pengembangan proyek tersebut. Nah, seperti itu perbandingan antara tradisional dengan Scrum Master. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang tepat atau mungkin ada yang salah gitu ya. Saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya menerima masukan dan juga kritik serta saran dari eh, penonton semuanya yang bisa dituliskan di kolom chat. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.